مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, hidayah, taufik sehingga bisa berkumpul bermajelis melalui media Zoom ini untuk sama-sama mendengarkan kajian dari Ustaz. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada semua keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama insya Allah akan kembali melanjutkan kajian malam kajian roboan ya, dari BSMI. Insya Allah pada malam hari ini pemateri kita adalah Ustaz Happy Andi Bastoni MA MPDI, yaitu akan menyampaikan melanjutkan materi tentang Sirah Nabawiyah, yaitu kaitannya tentang bagaimana hijrah, kisah tentang hijrah ke Habasyah. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan, ya, kemudian sama-sama mengambil pelajaran dan manfaat dari bagaimana kisah hijrah Rasulullah dan para sahabatnya ini ke Habasyah, yang artinya insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Happy Andi Bastoni MA MPDI. Untuk itu mungkin kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mempersingkat waktu dan layar, kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para jemaah sekalian, wabil khusus para peserta kajian Rabuan BSMI dimanapun berada, kita bersyukur ya pada malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pekan lalu kita bersua. Dan ya, bersama kita pada malam hari ini ada 36 partisipan yang ada di channel ataupun di aplikasi Zoom. Dan saya izin ya, ada satu kamera kecil saya aktifkan mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini lewat akun YouTube ya, langsung tayang live dan sekaligus sebagai dokumentasi ya. Jadi ini cara mensiasati ya, fungsinya selain publikasi juga sebagai dokumentasi, sehingga suatu saat ketika pengen lihat lagi, ada yang pengen diperhatikan lagi, bisa ya. Daripada menemuin handphone ya, maka titip di YouTube saja ya. Ini cara saya mensiasati beberapa kajian. Ada yang bisa video seperti sekarang ya, bahkan sesekali juga karena kondisinya tidak bisa lewat video, saya rekam biasa lewat audio, itu pun bisa dititipkan di media internet alhamdulillah ya. Jadi langsung ya. Begitu juga dengan acara pada malam hari ini ya. Oke, baik. Tadi diumumkan atau disampaikan pada pembukaan oleh host kita, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang hijrah kaum muslimin tepatnya ya, karena Rasulullah tidak ikut hijrah kaum muslimin ke Habasyah ya. Habasyah sebuah wilayah yang terletak di daerah Afrika ya, Afrika bagian selatan kalau kita lihat peta ya. Yang dikenal hari ini dengan wilayah
Ethiopia, ya, berbatasan dengan Sudan, dengan Uganda, dengan Eritrea dan beberapa negara Afrika yang lainnya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ya, supaya nyambung dengan tema kita sebelumnya, ya, sebagai pengantar mungkin agak panjang. Pada pertemuan lalu kita bahas turunnya wahyu kepada Rasulullah. Ya. Nah, jadi masuk usia 40 tahun ya, usia Rasulullah, beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, ya, kita bahas. Dan 2 bulanan kemudian beliau mendapatkan wahyu lagi, ya, perintah untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ya. Wahai orang yang berselimut, qum bangunlah fa'anzir. Maka resmilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi dan menjadi rasul. Bukan hanya untuk diri dan keluarganya saja, tapi juga rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kendati demikian sebagai langkah manajemen dakwah, strategi beliau dalam menyampaikan risalah Allah, dakwah beliau tidak dilakukan secara terang-terangan langsung, tapi melalui tahapan-tahapan. Ya. Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitab Al-Manhaj Al-Harqi, ya, di belakang saya ini ada bukunya Al-Manhaj Al-Harqi. Ya. Beliau mengatakan bahwa tahapan dakwah Rasul, ini tahapan dakwah Rasul itu, kata beliau, ada 3, ya, ada 3 tahapan. Yang pertama kata beliau adalah sirriyatu da'wah wa sirriyatu tanzim. Demikian bahasa asli Arabnya. Jadi Nabi itu berdakwah sirriyatu da'wah, dakwanya sirriyah, diam-diam. Jadi tidak dipublish. Dakwah personal, ya, pendekatan lakukan secara fardiyah. Ini yang pertama, ya. Ini berlangsung hampir 3 tahun. Ya. Karenanya pemeluk Islam pada fase ini relatif orang-orang dekat Rasulullah, baik dekat secara kekeluargaan seperti istri, anak-anaknya, ya, ataupun dekat secara pertemanan, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ini teman-teman Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi pada fase ini betul-betul dakwah itu jamaah dilakukan, ya, full Syria, ya, diam-diam, ya. Jadi kalau nggak aman, ya nggak disampaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah bisa memetakan nih para atau orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya, kalau akan disampaikan akan berbahaya, beliau nggak sampaikan. Saya nggak tahu, mungkin pernah cerita bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika mengajak Utsman masuk Islam itu hati-hati banget. Ya. Bahkan dia menyampaikan kepada Utsman bin Affan itu, kata dia, ya Utsman, ya, saya akan mengatakan sesuatu tentang Muhammad. Ya. Tapi janji, ya, katanya. Janji. Ya. Apa yang akan kita sampaikan ini, apa yang saya akan sampaikan ini, ya, al-amru bil kitman, mesti rahasia, jangan sampaikan ke orang. Jadi diambil dulu janjinya, gitu kan. Fa in qabilta, baik engkau terima atau enggak, terserah, saya akan sampaikan, tapi janji jangan sampai ke orang lain. Baik engkau terima atau tidak, tolak silakan, tapi jangan sampaikan ke orang lain. Jadi diambil dulu. Jadi demikian juga Nabi ketika berdakwah kepada orang lain. Jadi betul-betul secret, sangat-sangat rahasia. Nah, pada fase yang kedua, fase yang dikenal dengan jahriyatud da'wah wa siratul tanzim. Demikian Dr. Munir Muhammad Ghadban mengatakan, ya, jahriyatud da'wah, jadi dakwanya itu sudah mulai bocor, mulai dijaharkan, mulai banyak yang tahu, ya. Tetapi sirriyatut tanzim, tapi orang-orangnya, gitu kan, siapa saja yang terlibat, ya, siapa saja yang masuk Islam, gitu kan, itu tidak dipublish. Ya. Jadi maka pada fase ini ada peristiwa menarik. Kata Abu Jahal, ya, yang sudah mulai mengendus, gitu ya, dakwah Rasul ini, kata beliau begini, na'rifu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin wa bid'in
wa najhalu man ma'ahu. Ya, kita tahu katanya Muhammad itu datang bawa ajaran baru, ya. Enggak nyembah berhala, tidak minuman keras, ya. Lalu kemudian tidak judi dan seterusnya. Ini kan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan nenek moyang kita. Ya. Dinin jadi di dua bid'i gitu ya. Itu bahasanya. Dinin jadi bahasa baru ya, wa bid'i dan bid'ah. Tidak sesuai dengan agama nenek moyang. Wa najhalu man ma'ahu, tapi kita nggak tahu siapa yang bersama dia gitu ya kan. Kecuali beberapa personal memang udah ketahuan, misalnya Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Tapi yang lain nggak tahu. Maka pada fase ini ada hal-hal yang luar biasa. Bisa jadi satu rumah bapaknya Muslim, anaknya enggak, bisa jadi. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Abu Bakar Muslim, anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar itu enggak, gitu ya. Bisa jadi anaknya Muslim, bapaknya enggak, hidup satu atap. Ya, misalnya ya ada sahabat Nabi namanya Suhail bin Amr, waktu itu belum masuk Islam, anak-anaknya 2 orang laki-laki masuk Islam. Ya. Atau seperti Utbah bin Rabi'ah, itu tidak masuk Islam, tapi anaknya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, ya, itu masuk Islam. Jadi yang seperti ini, ada yang istri masuk Islam, suami yang enggak, ya. Jadi dan rahasiakan. Ada yang kakak yang masuk Islam, adik yang enggak. Ya, seperti Umar enggak masuk Islam, tapi abangnya Zaid bin Khattab masuk Islam, padahal mereka satu rumah. Nah, ini fase yang kedua. Fase di mana dakwah Nabi itu sudah mulai diketahui, jahri itu dakwah ya, tapi personal gitu kan, itu masih dirahasiakan. Ya, jadi jahriyatud dakwah wa sirriyat at-tanzim. Dakwah di terang-terangan ini mulai bocor walaupun tidak dipublikasikan secara massal ya, tapi semua orang sudah tahu. Maka pada fase ini mulai muncul kegelisahan di antara tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Karena mereka seperti dihantui, ya. Mereka dihantui kekhawatiran jangan-jangan anak mereka sudah masuk Islam ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak suka dengan ajaran Rasulullah? Bukankah ajaran Rasulullah itu baik? Ya? Bukankah ajaran Rasulullah itu sesuai fitrah insania gitu kan? Jadi kalaupun misalnya Nabi melarang minuman keras, ya toh waktu itu tidak diharamkan. Waktu itu, ya kan pengharaman minuman keras kan setelah era Madaniyah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Era Makkiyah itu belum haram minuman keras. Ya. Nabi cuma mengatakan bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaatnya gitu kan, tapi ada juga dosanya. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Demikian bahasa Al-Qur'an. Jadi dalam khamr itu dan berjudi itu terdapat ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosa yang besar, bahaya yang besar. Tapi ada juga manfaatnya. Jadi belum diharamkan gitu ya. Nah, judi banyak juga yang enggak mau judi pada waktu itu. Banyak. Jadi bukan Nabi saja ya. Nah, pertanyaannya kenapa dakwah Nabi ini dibenci gitu ya oleh tokoh-tokoh itu ya? Jawabannya adalah karena Nabi ini ngajak-ngajak. Jadi Nabi ini ngajak orang lain gitu kan. Maka komentar Hindun binti Utbah ya melaporkan kepada bapaknya Utbah bin Rabi'ah waktu itu ya, kita harus waspada Muhammad ini. Kita harus jaga anak-anak kita, keluarga kita ya. Sebab rumusnya kullamazdada atba'uhu, setiap kali bertambah pengikut Muhammad itu qalla man haulana, maka akan berkurang pengikut kita katanya kan. Ini kalau sudah demikian lama-kelamaan Muhammad ini mendominasi dan akan mengalahkan kita dalam hal ekonomi, dalam hal kemuliaan dan seterusnya ya. Apalagi bagi mereka yang berbeda nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga jahriyatud dakwah wa jahriyatul Islam. Jahriyatud dakwah wa jahriyatul tanzim. Semua terbuka. Tidak ada yang tutupi. Ya. Baik dakwanya terang-terangan atau siapa yang terlibat dalam Islam. Tidak ada yang tutupin ya. Kapan ini? Setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ya, maka dia datang menghadap baginda Rasul, ya Rasulullah, kata wahai Rasulullah, alasna alal haqq, bukankah kita ini dalam kebenaran? Ya, alasna alal haqq, bukankah kita ini dalam kebenaran? Kata Rasul, bala ya Umar, betul, kita ini benar. Kita benar. Fa fimal ikhtifa. Nah, kalau kita benar, kata Umar, ngapain diam-diam? Kalau kita benar ya,
Maka Rasul berdiri di atas bukit Safa, ya, dan menyuruh orang-orang, ayyuhan nas, kata Rasul, ya ma'asyara Quraisy halumma ilayya, kemari. Ya, maka orang-orang berkerumun, ya, mendatangi baginda Rasul yang berdiri di atas bukit Safa, tidak jauh dari Ka'bah, ya. Kalau kita umrah hari ini bisa membayangkan posisi bukit Safa itu, ya, Safa Marwah. Kata Rasul nih, bagaimana menurut kalian, ya, kalau saya katakan bahwa di belakang bukit Mekah ini, ya, kan al-khail, ya, ada pasukan kuda, ada pasukan tentara yang akan menyerang kita, ya. Percaya tidak? Kata mereka, percaya. Apapun yang Anda sampaikan ya Muhammad, nusaddiquka, kami akan membenarkan. Bukankah engkau al-amin, sosok yang tidak pernah dusta, terpercaya? Kalau begitu kata Rasul, saya katakan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan semua sesembahan selain Allah, fahuwa batil, itu batil. Ya, jadi intinya Pak Nabi mengajak kepada tauhid, meyakini tiada Tuhan selain Allah, la ma'buda siwallah, gitu kan? Apa yang kemudian terjadi? Fa'amana ba'duhum wa kafara ba'dul akhar. Maka sebagian beriman dan sebagian tidak. Nah, di antara yang frontal menolak dakwah Rasul itu termasuk pamanda beliau sendiri. Pamanda beliau sendiri namanya Abdul Uzza. Ya, ini salah seorang paman Nabi namanya Abdul Uzza. Dia datang menemui Muhammad, Rasulullah SAW. Ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad, alihadza jama'atana. Untuk ini Anda ngumpulin kami, teriak-teriak tadi nyuruh kami ngumpul. Untuk ini gitu kan. Alihadza jama'atana. Kata Rasul, bala. Ya paman. Untuk ini saya mengumpulkan kalian. Tabban laka, kata Abdul Uzza ini. Tabban laka, celakalah engkau. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Maka sejak saat itu Abdul Uzza ini dipanggil dengan Abu Lahab. Ya, sampai sekarang. Ya. Jadi sebelum Abu Lahab ini meninggal, vonisnya itu udah jelas di neraka. Barangkali dia satu-satunya tokoh di Quraisy yang vonisnya sudah masuk neraka walaupun orangnya masih hidup. Maka di film Omar itu ya ada dialog lucu ya. Saya cari riwayatnya tapi belum nemu. Tapi saya yakin kayaknya ada ya. Jadi ketika Abu Lahab ini ketika Abdul Uzza tadi ini juluki dengan Abu Lahab ya, dan masuk neraka, dijamin masuk neraka, sayasla naron zata lahab, kan begitu. Sayasla naron, dia akan diceburkan ke dalam naron neraka ya zata lahab yang bergejolak. Jadi vonis sudah selesai, wahai masih hidup. Kata Utbah bin Rabi'ah, ya Abdul Uzza katanya kan. Sekarang kita menemukan celah ya untuk membunuh Muhammad. Ya, bagaimana? Selama ini dia kita kenal sebagai orang yang konsisten dengan ucapan dan perbuatannya. Apa yang dikatakan hari ini 5 tahun kemudian sama, nggak berubah, gitu ya. Orang yang konsisten, orang yang jujur, bukan orang yang ingkar janji, bukan orang yang suka berdusta. Nah sekarang, ya kita ketemu celahnya. Bagaimana? Ya, dia memvonis Anda dengan Al-Quran yang dikatakan wahyu itu bahwa Anda akan masuk neraka. Ya. Nah, saya usul supaya engkau masuk Islam. Berarti nggak jadi masuk neraka. Di situ ketidakkonsistenan Muhammad katanya. Jadi Anda masuk Islam, agama Muhammad. Kalau masuk Islam kan nggak mungkin masuk neraka. Berarti Al-Quran itu salah. Ya, Al-Quran itu tidak konsisten gitu kan. Memvonis Anda salah gitu kan. Tapi kata Abu Lahab nggak mau. Dan sampai akhir hayat Abu Lahab itu tidak masuk Islam. Sadaqal Quran. Sadaqallah. Allah benar. Ya, ini. Ketika Rasulullah berdiri di atas bukit Safa, dakwah pun dilakukan seterang-terangan. Ini efeknya 2. Pertama, efeknya itu syiar. Ya. Jadi Islam itu jadi viral kalau bahasa sekarang ya. Jadi semua orang ngomongin gitu ya, viral.
Apalagi ketika Umar masuk Islam ya. Jadi kalau bahasa kita hari ini, hari di mana Umar masuk Islam itu Mekah itu apa namanya? Ya kisruh gitu ya. Jadi heboh gitu ya, heboh. Di mana hari Umar masuk Islam itu Mekah itu heboh. Dan setelah Umar masuk Islam, Mekah itu berubah. Asbahat Makkah tu khairu Makkah qablaha. Demikian komentar tokoh-tokoh Quraisy. Mekah ini berubah setelah Umar masuk Islam. Dakwah Rasul berubah. Yang tadi diam-diam terang-terangan. Mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah sholat terang-terangan di depan Ka'bah kecuali setelah Umar masuk Islam. Ya, sebelumnya mereka nggak berani. Ya, tidak berani mengambil risiko dan banyak yang sembunyi sholatnya. Tapi setelah Umar masuk Islam tidak. Ini efek positifnya di satu sisi bahwa jahriyatud dakwah ini ya membuat Islam itu viral, Islam tersebar dan kemudian banyak yang masuk Islam. Tapi yang kedua adalah keterbukaan dakwah itu menyebabkan mereka yang tadi Islam secara sembunyi-sembunyi ketahuan keislamannya. Maka mulailah tragedi itu. Satu demi satu para sahabat ketahuan keislamannya, dipanggil oleh bosnya, dimarahin orang tuanya, ada yang disiksa, ada yang dimaki. Terutama mereka yang tidak punya zu nasabin wa malin, orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak punya keluarga. Misalnya ada sahabat Nabi yang kemudian terselamatkan, namanya Bilal bin Rabah, itu kan budak. Ya, dia siksa habis-habisan oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ada sosok misalnya Ammar bin Yasir dan keluarga gitu kan, itu kan dahsyat ya, sampai kedua orang tua Ammar itu ya, Sumayyah dan Yasir itu meninggal dalam siksaan Abu Jahal pada waktu itu ya. Nah, hampir semua para sahabat Nabi mengalami tekanan walaupun bertingkat macam-macam gitu ya. Ada yang parah banget ya, seperti ada seorang sahabat Nabi namanya sebentar ya, namanya kalau tidak salah Utbah bin Ghazwan. Ya, Utbah bin Ghazwan ya. Itu masuk Islam di awal-awal dan mengalami siksaan yang sangat berat gitu ya. Siksaan sangat berat. Sampai punggungnya sampai kemudian ya dia tua gitu kan, dewasa, itu masih ada bekas ya dulu bahwa dia pernah digebukin gitu ya. Kemudian siapa lagi yang mengalami siksaan? Ada Khabbab bin Ard. Nah, Khabbab bin Ard itu kan dahsyat luar biasa ya. Jadi dia pernah ya ketika jauh setelah Nabi wafat diperiksa punggungnya oleh Umar, itu masih ada sisa. Masih ada bekas bahwa dulu dia dicambuk, dipukul dan membekas ya luka-luka tersebut di punggungnya sampai kemudian dia meninggal dunia belakangan ya, bukan meninggal dunia ketika digebukin itu enggak ya. Nah, ini kondisi kaum muslimin ya. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi Rasulullah mencari solusi ya, sebab kondisi sudah sangat tidak memungkinkan. Bahkan pada tahun ke-6 Hijriah kafir Quraisy ini melancarkan intimidasi yang sangat dahsyat dengan cara memboikot kaum muslimin. Memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini diboikot. Tidak diajak bisnis, tidak diajak bicara, anaknya tidak dinikahkan dengan mereka, fully close. Sampai mereka 3 tahun lamanya gitu kan, terasing di lembah Syib, ya, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu malam-malam dia kelaparan, lalu tangannya meraba-raba, ya, ada sesuatu yang lembut, kemudian dia makan aja. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas belakangan, dulu ketika masa pemboikotan saya pernah makan sesuatu yang lembek dan sampai sekarang saya nggak tahu apa yang saya makan itu. Itu sekelas Sa'ad bin Waqqas ya. Saya nggak tahu dulu itu saya makan apa gitu kan. Saking nggak jelasnya makanan gitu ya. Sudah dalam kondisi darurat. Nah, kondisi yang demikian ini kemudian membuat Nabi berpikir ya, mencari solusi. Akhirnya ketemu di mana Rasulullah memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk hijrah. Nah, kemana? Ke Habasyah. Kenapa Habasyah? Nabi memberikan beberapa alasan. Pertama, dan ini yang utama, kata Rasul, pergilah kalian ilal Habasyah, ke Habasyah. Fa inna fiha, karena di dalamnya
penguasanya malikan, seorang malik, seorang raja yang adil. La yudlamu indahu ahad. Tidak ada orang yang akan terzalimi siapapun yang bernaung di sisi. Ya. Maka dikisahkan dalam banyak riwayat baginda Rasul SAW mengirimkan dua gelombang, ya, dua gelombang utusan, atau bukan utusan sebenarnya, muhajirin. Gelombang pertama ya langsung dipimpin oleh menantu beliau sendiri, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sudah menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW, ya. Gelombang pertama, maka berangkatlah gelombang pertama ini, ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menuju ke Palestina dan menuju ke Habasyah. Dan betul, ya, ketika Utsman bin Affan dan para sahabat, ya, pergi ke Habasyah, lalu kemudian datang ke tempat tersebut, seperti sabda Nabi, ya, Raja Habasyah itu adalah raja yang sangat baik. Walaupun dia agama yang Nasrani gitu kan, berbeda dengan kaum muslimin, tapi dia sangat baik, seorang Nasrani yang sangat baik. Dia memberikan fasilitas yang sangat cukup, ya, kepada Utsman bin Affan dan kawan-kawan. Namun tidak lama. Mengapa? Di Mekah terjadi peristiwa. Waktu itu, ya, turun surat An-Najm. Ya, turun surat An-Najm. Nah, surat An-Najm ini itu surat Makkiyah atau turun di Makkah. Di antara karakter ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, ya, surat-surat Makkiyah itu adalah selain biasanya ayatnya pendek-pendek gitu ya. Selain juga dakwahnya itu berhubungan dengan tauhid gitu ya, dengan ancaman surga, ancaman dan ya kabar gembira gitu ya, surga dan neraka, ya, tentang hari berbangkit, ya. Kemudian biasanya tidak berhubungan dengan ibadah. Ini ciri-ciri ayat Makkiyah, ya. Nah, selain itu juga ayat-ayat Makkiyah ini ciri-cirinya adalah kekuatan sastranya itu dahsyat. Ya. Walaupun secara umum ya Al-Qur'an juga sangat bagus bahasa, tetapi ayat-ayat Makkiyah itu tinggi. Gitu, tinggi sastranya itu, ya. Kita misalnya bacakan yang kita hafal aja misalnya, ayat Makkiyah. Ada juz amma misalnya. Juz amma itu kan misalnya surat Al-Kautsar. Itu kan Makkiyah. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, jangan perhatikan ujungnya, ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Surat yang lain misalnya Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil il. Ya. Yang agak panjang misalnya wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur dan seterusnya. Jadi enak. Nah, turunlah surat An-Najm. Ya. Surat An-Najm ini turun kepada baginda Rasul dan dibacakan di depan orang-orang Quraisy. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah bacakan surat Ar-Rahman di depan orang-orang Quraisy yang kemudian membuat mereka tercengang. Mereka bengong aja gitu kan. Nah, ya. Maka benar kata Abu Jahal, kalian sudah disihir katanya oleh Muhammad, katanya kan, disebutkan tukang sihir gitu ya. Maka Nabi membacakan surat An-Najm di hadapan para tokoh Quraisy ini. Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasul. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enak. Bang, itu tokoh-tokoh Quraisy itu jamaah bengong lihat gitu kan. Terus sampai akhir ayat. Pada akhir ayat Rasulullah SAW bacakan bunyinya, iya ya. Wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Itu akhir ayatnya. Wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ini ayat disebut dengan ayat-ayat sajadah. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an jamaah ada 15 ayat yang diperintahkan kepada kita kalau baca ayat itu kita sunnah sujud. Ya. Nah, di antaranya surat As-Sajadah ada tuh. Surat An-Najm pada akhir surat, ya, wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Maka segeralah Rasulullah, ya, sujud gitu kan, begitu baca ayat ini sujud,
wasajada, dan sujud juga orang-orang Quraisy tadi itu. Nah, kisah sujudnya orang-orang Quraisy ini jemaah terbang melayang terus sampai ke Habasyah. Tapi nyampe Habasyah judulnya bukan sujud lagi, tapi masuk Islam. Ya, bahwa tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Umayyah udah masuk Islam semua. Ya, ada saksi mata mengatakan mereka sujud di hadapan Rasulullah. Ini ya. Maka mendengar tokoh-tokoh tersebut masuk Islam, maka dirasa sudah aman, gitu kan? Sudah nyaman. Pulanglah Utsman bin Affan ini ke Mekah. Ternyata informasinya hoax. Jadi mereka itu cuma sujud doang, enggak masuk Islam. Maka kembali Nabi memberangkatkan angkatan yang kedua menuju ke Habasyah, ya, jumlahnya lebih dari 100 orang, ya, dan kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, istrinya Asma binti Umayyah pada waktu itu, ya, berangkatlah mereka menuju ke Habasyah. Diterima dengan sangat baik oleh Raja Habasyah, sebagaimana dia menerima kloter Utsman bin Affan sebelumnya. Nah, hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini, rahimakumullah, tentu saja tidak dibiarkan oleh kafir Quraisy. Ya, maka mereka berusaha untuk mencari jalan agar mengembalikan kaum muslimin kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, maka salah satu caranya bagaimana? Mereka akan mengutus, gitu kan, mengirimkan utusan ke Raja Habasyah ini, ya, supaya mengusir kaum muslimin dari negeri tersebut. Siapa kira-kira yang akan diutus untuk melobi Raja Nasir? Mesti seorang diplomat. Ya, mesti orang yang pintar ngelobi, mesti orang yang pintar berpolitik, ya, dan terpilihlah seorang anak muda cerdas, ya, Emratul Arab, ya, jadi panglima orang Arab, ya, nanti dia masuk Islam belakangan dan menaklukkan Mesir, ya, membebaskan Mesir. Dia juga ikut membebaskan Palestina, ya. Dia pernah diutus oleh Rasul ke Oman, ya, dan Raja Oman masuk Islam, ya, berkat dakwahnya. Dialah Amr ibn al-As. Ya, sahabat Nabi namanya Amr ibn al-As, ya. Seorang anak muda yang cerdas dari kabilah Bani Sahm yang dikenal dengan banyak keturunannya, dan dia waktu itu nikah muda, ya, sehingga jaraknya dan anaknya itu hanya terpaut beberapa belas tahun saja, gitu kan. Nah, berangkatlah Amr bin As ini, kafir waktu itu, masih kafir, ke Habasyah. Itu dalam banyak riwayat dikisahkan dengan sangat detail, ya. Saya udah lama sekali ya filenya, ya, tertulis tapi belum sempurna, ya. Judulnya Amr bin As, ya, pembebas Mesir, diplomat Rasulullah, ya, tapi belum selesai bukunya, ya. Nah, ada cerita ketika dia datang ke Habasyah, dia bawa oleh-oleh jemaah, ya. Ceritanya kan mau nyogok nih ceritanya, mau nyogok Raja Habasyah ini. Dan alasan kafir Quraisy mengapa menyuruh Amr bin As ini selain ahli diplomasi, Amr bin As ini juga sudah sering ke Habasyah. Sebagai seorang pengusaha muda, gitu kan, dia sudah sering ke Yaman, ke Syam, termasuk juga ke Habasyah. Jadi Habasyah ini salah satu tempat tujuan bisnis kaum muslimin juga. Bukan kaum muslimin, maksudnya bangsa Arab. Jadi kalau kita lihat peta kan, Habasyah itu, ya, agak jauh emang, karena dia harus nyebrang lautan, ya kan, berbatasan dengan selat Jazirah Arab, dia harus nyebrang ke Afrika. Tapi terjangkau, ya, masih terjangkau oleh para kafilah dagang. Nah, berangkatlah Amr bin As ini bawa oleh Mekah, ya, dan dialog-dialog itu dengan detail mengatakan begitu dia datang, ya udah kenal dengan Amr bin As ini. Nah, ini nih harus udah kenal, jangan nggak kenal, ya, sudah kenal. Ahlan ya Amr, wahai Amr, selamat datang. Wah, dikasihlah tempat duduk, gitu kan, dikasih makan, ya. Lalu muncullah pertanyaan dari Raja Najasyi, ya, Raja Habasyah, namanya An-Najasyi. Jadi masing-masing raja waktu itu kan punya gelar tersendiri. Kalau Raja Mesir itu namanya Firaun, ya, Raja Mesir atau namanya Firaun. Kalau Raja Persia itu namanya Kisra, ya, Kisra, ya. Raja Romawi namanya Kaisar, pakai qaf, ya, Kaisar, ya.
Nah, Raja Habasyah itu namanya Najashi. Ya, Najashi. Ayuh Amr, wahai Amr, ta'al, kemari duduk. Kata dia, wahai Amr, ji'ta muhajiran am tajiran. Demikian katanya. Ji'ta muhajiran am tajiran. Ente datang ini mengungsi, ya, muhajiran seperti grupnya siapa Utsman bin Affan dan Ja'far sebelumnya, katanya kan, ji'ta muhajiran, ente datang untuk hijrah, artinya masuk Islam dan hijrah, am tajira, atau untuk bisnis. Katanya kan, tujuannya itu. Kata Amr bin As, lakilahuma ya ayyuhal malik, bukan dua-duanya. Wa ma'adzallah. Ini kalimatnya. Wa ma'adzallah, kalau bahasa kita hari na'udzubillah. An akuna misla haula. Ya, nggak mungkin saya seperti mereka. Maksudnya Ja'far dan kawan-kawan. Izan, kata Raja Najasyi ini, izan lam tadkhulu fi dinihim. Jadi ente belum masuk ke agamanya Ja'far CS itu, agama Muhammad itu. Lah, katanya tidak. Ya, saya tetap berada dalam agama nenek moyang kami. Seandainya, dia mulai melakukan lobby tingkat tinggi ini namanya. Seandainya, katanya, saya harus keluar dari agama saya, tentu saya akan masuk agama Anda, Nasrani. Jadi dialog-dialog itu menunjukkan bagaimana seorang Amr bin As ini jamaah ahli diplomasi yang luar biasa, diplomat ulung yang dahsyat gitu ya. Dia berusaha untuk mengambil hati raja ini, gitu ya. Andai pun saya harus keluar dari agama saya, misalnya, maka pasti akan masuk ke agama Anda. Tidak seperti mereka. Keluar dari agama nenek moyang kami dan tidak masuk ke agama Anda. Andai mereka masuk ke agama Anda, kami no problem, nggak masalah. Tapi ini enggak, gitu kan? Mereka itu bawa ajaran baru. Gitu kan? Tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang kami. Dia mengutuskan persaudaraan, banyak di antara kami harus berantem dengan keluarganya, gitu kan? Diusir oleh bapaknya dan sudah dicerita. Sebagai raja yang adil, dan ini pelajaran bagi kita dalam segala hal. Ya, Dr. Basuki, saya sebagaimana diketahui lama jadi wartawan, hampir 10 tahun di Majelis Islam Sabili. Ya, ada kaidah yang diajarkan oleh guru kami waktu itu, Pak Zainal Muttaqin, ya, kemudian beberapa wartawan senior yang lainnya. Jadi dalam menulis berita itu ada disebut dengan cover both side. Ya, cover both side. Apa maksudnya? Seimbang. Jadi kalau kita ngomongin si fulan, ya, maka kita tidak boleh menuduhnya melakukan kejahatan sebelum mengkonfirmasi, mesti nanya. Ini disebut dengan cover both side. Ini yang tidak ada hari ini. Di dunia jurnalistik, apalagi media online, nggak ada. Jadi main tuduh aja, dia nggak nanya. Mesti kan ditanya dulu gitu kan. Mesti tanya ya, itu maksudnya apa, tempat jin buang anak itu maksudnya apa gitu kan, mesti beresin dulu, jangan main tangkap aja gitu ya, dihadirkan pakar bahasa dan sudah baru kemudian ditulis ya. Nah kalau media sekarang kan nggak main hajar aja. Nah itu kaidah yang kami bawa pada itu, jangan pernah menulis tentang sesuatu sebelum Anda bertanya tentang hal itu kepada yang bersangkutan. Misalnya si fulan misalnya dituduh korupsi, ya. Jadi dituduh korupsi. Kami waktu itu di majalah, di media tidak akan mungkin menulis bahwa dia itu korupsi, gitu kan? Sebelum datang ke rumahnya dan nanyain dia benar nggak dia korupsi. Soal dijawab nanti enggak, ya itu urusan dia. Tapi kita sudah nanya. Kami dulu pernah ya menulis berita tentang Pak SBY. Presiden, ya. Presiden waktu itu ya, enggak sebelum presiden, ya. Jadi calon presiden, capres. Kami tulis waktu itu SBY dari Gamang hingga Klinik. Gamang ya kami itu keputusan redaksi waktu itu ya. Terus ada bau-bau kliniknya. Ya. Nah itu kami nggak berani nulis waktu itu, sampai kemudian bertanya kepada SBY langsung, dan kami diterima waktu itu, wawancara langsung dengan beliau gitu kan. Nah ini disebut dengan cover both side. Ketika Amr bin As ini menuduh Ja'far bin Abi Thalib, pengikut Muhammad SAW ini telah meninggalkan agama nenek moyang, mencerai-beraikan masyarakat, memisahkan anak dan
ayah dan seterusnya gitu kan. Raja Najasyi sebagai raja yang adil, dia nggak nerima berita itu mentah-mentah, nggak ditelan mentah-mentah. Dia panggil Ja'far, diadu. Ini namanya dikonfrontir, gitu kan? Dihadapkan di hadapan. Kata Raja Najasyi ini, Ja'far, kenal dengan ini? Oh kenal, kan ini Amr bin As gitu kan? Nah, qala akhukum hadza, dia berkata, bahwa Anda bawa ajaran baru, mencerai-beraikan gitu kan masyarakat gitu ya, anak terpisah dengan ayahnya, ayah terpisah dengan anaknya, dan suami berpisah dengan istri gitu kan, betul gak sih gitu kan? kata Raja Najasyi kepada Ja'far luar biasa ya. Apa katanya? Ayyuhal malik, katanya, wahai raja, kunna fil jahiliyati, dia menyebutkan kalimat ini. Dalam banyak hadis mengatakan dengan kalimat ini, kunna fil jahiliyah. Dulu, katanya, dulu kami di masa jahiliyah. Ya. Kunna fil jahiliyati na'bunul asnam. Kami menyembah berhala. Ya. Wa nashrabul khumur, minum minuman keras. Ya. Main judi dan beberapa tindakan yang lain. Ya. Menghinakan perempuan dan seterusnya gitu kan. Hatta sampai datang kepada kami hadzal rajul, laki-laki ini Muhammad, ya, na'rifu nasabahu, kami kenal nasabnya. Ya, ini bukan orang tiba-tiba muncul dari mana, enggak. Kami kenal bapaknya gitu kan, kami kenal kakeknya gitu kan. Ini orang baik-baik gitu kan. Na'rifu nasabahu, ya, wa amanatahu wa sidqahu, kami kenal nasabnya, dia orang baik gitu kan. Semua mengakui dia al-amin dan seterusnya. Ya. Dan dia yang mengajarkan kepada kami tentang pentingnya membangun silaturahim, tentang pentingnya saling menolong dan ceritakan. Kata raja ini, nggak ada ya. Jadi yang mencerai-berai itu nggak ada, gitu kan? Yang katanya meninggalkan agama nenek moyang, ya memang iya, tapi ajaran mereka begitu. Sebagaimana saya juga tidak menyembah berhala, kata Raja Najasyi ini. Ini pilihan gitu kan. Nah, mentoklah si Amr bin As ini, dia nggak bisa jawab. Kata dia, besok katanya silakan pulang, kata Raja Najasyi ini ya. Jadi Anda gagal lah gitu kan, ngelobi agar memulangkan Ja'far ini. Kata dia, tidak. Saya minta sekali lagi gitu ya kan, jaulatun wahidah ya Malik. Maka besok ya, saking adilnya Raja Najasyi ini ya, maka dikonfrontir lagi. Dan Amr bin As sudah punya senjata. Apa katanya? Wahai raja, katanya, wahai raja, is'alhu, tanya dia, ya, tanya Ja'far tadi itu gitu kan, ya, tanya dia tentang Isa, Yesus. Cerdas dia. Jadi dia berharap siapa Ja'far bin Abi Thalib ini ya akan bicara tentang Yesus, tentang Isa yang berlawanan, berbeda dengan keyakinan Raja Najasyi. Dan dia punya harapan karena keyakinan Ja'far tentang Yesus ini berbeda dengan keyakinan Raja Najasyi, maka berharap Raja Najasyi akan marah, gitu kan? Akan marah, gitu ya. Itu dia. Oke, kata gitu kan? Baik. Maka ditanyakanlah kepada Ja'far bin Abi Thalib tentang ma ra'yukum, apa pendapat kalian tentang Isa, Yesus kalau bahasa Kristennya gitu ya. Yesus, Isa. Dia menyebut Isa, tetap Isa. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab, saya akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad. Dan saya tidak akan menambahkan dan saya juga tidak akan mengurangi. Maka ya Ja'far bin Abi Thalib ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam. Surat Maryam itu namanya saja surat Maryam, ya, pasti berkisah tentang Isa alaihissalam. Ya, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-16, ya. Semoga saya masih ingat kalimat-kalimatnya ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadhat min dunihim hijaban
fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Terus dibaca. Surat Maryam ini sebagaimana surat Toha, sebagaimana surat Al-Kahfi, sebagaimana surat Najm adalah ayat Makkiyah. Bahasanya itu luar biasa. Dari awal aja udah menarik gitu kan. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria itnada rabbahu nidaan khafiyya. Pak Basuki coba dibuka ya. Yang tadinya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba ya. Nah, ini yang coba di jemaah perhatikan ya, kita langsung dibaca ayat yang ke-16 ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabatat min ahliha makanan syarqiyyah. Coba di ujungnya ya, ujung. Terus ke bawah lagi Pak Basuki ya. Ya, fattakhadhat min duni hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ujungnya sama semua itu kan. Ya, jadi dimulai dari awal tadi ya, ada syarqiyah, lalu kemudian sawiyah, lalu kemudian taqiyah, zakiyah, baghiyah, maqdiyah, lalu kan mansiyah, terus itu Raja Najasyi jamaah bengong aja dia gitu kan. Dia bukan hanya bengong, tapi terenyuh. Dia kan orang Arab. Ya, Habasyah itu kan Arab. Ya, Sudan itu kan Arab. Ethiopia itu kan Arab. Afrika Selatan itu kan rasnya Arab. Dia paham banget ini kalimat. Dia renungi. Hatta fadat aina. Matanya keluar air mata. Ya, dan membasahi jenggotnya. Dia menangis. Lalu kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah. Sungguh, ya, keyakinan kami terhadap Isa dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far ini tidak ada bedanya kecuali sedikit. Dia mengambil lidi gitu kan, seujung lidi. Jadi bedanya cuma soprit gitu kan. Nggak ada keyakinan yang berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh Ja'far ini sama persis dengan keyakinan kami. Kalaupun berbeda, dikit banget. Istirahatlah kalian, kata Ja'far, kata Raja Najasyi ini kepada Ja'far, dan tinggallah bersama saya semau kalian sampai kapanpun. Ya, wa anta ya Ja'far, wa anda Ja'far pulang. Ya kan? Diusir Ja'far, Amr bin As pulang. Maka pulanglah Amr bin As dengan tangan hampa. Gagal. Nah, sementara Ja'far dan kawan-kawan ya tetap berada di Habasyah sampai tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 tahun ke-7 Hijriah. Jadi kalau mereka berangkat ke Habasyah itu 3 tahun sebelum Hijrah ya, maka ditambah dengan 7 hampir 10 tahun mereka berada di Habasyah. Mereka kembali ke Madinah ketika Rasulullah mengirimkan surat ya kepada Ja'far ini, meminta Ja'far pulang ke Madinah, bukan ke Mekah karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Dan dia pun pulang bertepatan dengan saat gitu kan Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan perang Khaybar. Maka setelah perang Khaybar itu ya, Nabi mengatakan la adri li ayyihima ana usar bi qudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Saya nggak tahu kata Rasul. Saya ini senang banget. Entah karena kemenangan perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Ya, sepupu Rasulullah. Namun sayang setahun kemudian ya Ja'far ini ikut dalam perang Mu'tah dan kemudian dia syahid dalam perang Mu'tah. Makanya Ja'far ini makamnya kita temukan di Yordania. Ya, di sebuah kawasan dikenal dengan kawasan Mu'tah. Nah ini ya kisah tentang hijrahnya kaum muslimin 2 gelombang. Angkatan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan angkatan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tentang hijrahnya kaum muslimin ini ya memberikan pelajaran kepada kita hal tentang pertama adanya syariat hijrah. Hijrah itu suatu hal yang niscaya. Ya. Hijrah ini dialami oleh hampir setiap generasi. Bahkan Nabi Adam juga hijrah, Nabi Nuh juga hijrah, para nabi melakukan hijrah. Nabi Ibrahim ya, Nabi yang itu lahir di Irak, dia sempat ke Palestina, sempat ke Mesir, sempat ke Mekah gitu kan, hijrah ya. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Musa hijrah juga ya dari Mesir menuju ke Palestina walaupun nggak nyampe ya. Kemudian Nabi siapa lagi? Ya Nabi Muhammad, para ulama juga ya. Mungkin sepengetahuan saya 4 ulama imam mazhab itu ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mungkin yang tidak hijrah cuma Imam Malik doang. Lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, meninggal di Madinah. Adapun ulama yang lain, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza.
Lahir di Gaza. 2 tahun kemudian dia pergi ke Mekah. Setelah itu dia ke Madinah. Setelah itu ke Yaman. Sempat ke Baghdad. Lalu ke Mesir. Lalu kemudian meninggal di Mesir. Jadi hijrah. Hijrah itu satu keniscayaan. Ini satu. Yang kedua, hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini bagian dari strategi Rasulullah. Ya, untuk menyelamatkan Islam. Menyelamatkan dakwah. Jadi diperkirakan oleh Rasulullah, andai di Mekah habis punah, maka dia tersisa di Habasyah. Ya. Dan yang penting lagi adalah keteladanan dari para sahabat. Bagaimana mereka siap meninggalkan kampung halaman, siap meninggalkan bisnis. Utsman bin Affan meninggalkan bisnisnya gitu kan, semata untuk meninggalkan tanah air dan hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan Islam pada waktu itu. Ya. Dan satu lagi terakhir, diperbolehkan mencari perlindungan dari non Muslim, gitu kan? Jika dirasa aman dan tidak mengorbankan akidah kita. Ya. Sekali lagi ya, diperbolehkan mencari perlindungan. Artinya ketika kita dalam butuh, kita dalam keadaan dhaf, lemah, ya. Bukan kita dalam keadaan kuat. Ini tidak bisa ditarik dengan penjelasan boleh memilih pemimpin non Muslim. Buktinya para sahabat Nabi waktu itu hijrah ke Habasyah dan menjadikan pimpinan mereka Habasyah. Enggak. Mereka tidak dipilih. Emang Raja Najis itu enggak dipilih, emang aslinya dia orang sono gitu kan. Jadi beda kasus. Jadi nggak bisa dikiaskan antara bolehnya hijrah ke Habasyah dan dipimpin oleh non-muslim dengan kita memilih pemimpin non-muslim di tengah kita mayoritas. Nggak bisa. Nggak, ya. Di tengah kita mayoritas. Kecuali kalau kita minoritas misalnya di negara-negara barat, Eropa, kita minoritas, ya mungkin hukumnya akan berbeda ya, dengan ketika kita berada di negeri yang mayoritas. Baik, 53 menit berlalu. Ya, jazakumullah, kita sisakan waktu untuk diskusi mungkin 5-10 menit memperdalam tema ini jika diperlukan. Saya kembalikan kepada host sementara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas materinya sangat luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya di sini kita akan membuka untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah hadirin yang hadir di Zoom untuk menyampaikan jika ada pertanyaan, bisa melalui media kolom Zoom ataupun bisa open mic langsung. Tafadhol. Mau bertanya Ustaz. Monggo Pak Dokter, silakan. Ini saya izin share sebentar. Ya. Kalau kita lihat peta wilayah itu, ini di Saudi ya, di Mekah Madinah, ya. Ini di Afrika. Habasyah ya. Ya, Habasyah betul. Ini lewat laut apa lewat Mesir gini jalannya nih? Okay, bagus ya. Dari sini, dari Saudi gitu kan, Mekah, ya, mereka turun ke Jeddah. Kemudian berlayar ke arah selatan, ya. Nah, di selat ini kan agak kecil nih. Ini kan Laut Merah ini Laut Merah. Ya, Laut Merah membentang terus ya. Nah, turun ke bawah gitu kan di selat yang menghubungkan antara Jazirah Arab ini ya dengan Afrika, mereka menyeberang. Nah, terus jalan lewat darat. Jadi mereka jalannya lewat selatan, bukan lewat utara. Ya, kalau lewat utara nanti. Nah, nanti ketika masa perkembangan Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, baru mereka lewat utara. Jadi mereka naik ke atas dan ketemu dengan Palestina. Di atas kan Palestina ini. Nah, belok ke kiri itu ketemu Mesir. Itu yang dilakukan oleh Amr bin As. Nah, Amr bin As itu di masa pemerintahan Umar, dia kan setelah ini kan tidak lama masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi bertepatan dengan Ja'far ke Madinah, Amr bin As ke Madinah. Itu enggak jauh beda waktunya. Waktunya enggak jauh beda. Ja'far balik ke Madinah, Amr bin As bersama dengan Khalid masuk Islam. Nah, di masa pemerintahan Umar ya, setelah menaklukkan wilayah Palestina gitu kan, diminta izin agar membebaskan Mesir. Maka nyebranglah dia dari Palestina ini kalau di zoom wilayah, bisa di zoom lagi Pak Dokter. Nah, ke kiri coba arah ke Mesir, digeser ke Mesir. Ya, betul. Terus naik lagi, geser lagi. Bawah terus. Nah, ini kan wilayah Palestina, ada ke atas lagi ada Urdun ya. Oh, ini dari Google ya. Yeah.
Oh, Google nggak nulis Palestina. Ini Palestina ini Palestina. Nggak ada Palestina. Ini Versi Palestina. Google. Nah, ini Palestina mestinya gitu kan. Tapi kan Google nggak kena. Oh iya. Iya, iya. Itu hurufnya huruf Israel bukan? Bisa jadi Arab. Tapi ini Arab, ini Arab ini. Ini Al-Urdun, ini kan Arab. Tapi Google nggak ada Palestina. Ada Israel. Ya. Jadi Palestina itu ini Palestina. ini ya. Jadi dia nyebrang ke kiri ya, masuk ke Mesir. Ini wilayah Mesir. Nah, itu Amr bin As. Jadi ketemu juga ini kan kalau masuk ke Mesir kan sudah masuk wilayah Afrika. Nanti dia naik ke atas ketemu dengan Jazair, ketemu Maroko di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik gitu kan? Ya. Musa bin Nusair diangkat menjadi gubernur Kufa, gubernur Afrika. Dan dia mengangkat seorang paling muda namanya Tariq bin Ziyad dan nyebranglah mereka ke Spanyol. Nah, coba ke kiri ini. Ya, terus ke atas, kiri atas Afrika Utara. Nah, betul. Ini ada Gibraltar. Nah, ini kan Gibraltar ini diambil dari Jabal Tariq. Ya, karena yang menyeberangkan kaum muslimin ke Eropa ini namanya Tariq bin Ziyad. Itu tahun 92 Hijriah di masa pemerintahan dinasti dinasti Umayyah di Damaskus. Dia naik lewat Mesir. Bukan lewat Afrika atau bukan lewat Sudan ataupun Ethiopia. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Jadi dia nyebrang ya, lewat Yaman nyebrang, lewat Yaman, turun lewat selatan Yaman. Nyebrang karena itu Laut Merahnya menyempit. Jadi memungkinkan sangat menyeberang. Kalau nyebrang dari Jeddah, wah pinggirnya aja nggak kelihatan. Kalau kita ke Jeddah itu lihat Laut Merah itu nggak kelihatan pinggir saking jauhnya. Nggak mungkin nyebrang dari situ. Nah, naik ke atas dikit bisa nyebrang. Makanya Musa itu nyebrang dari atas. Jadi nggak begitu jarak antara pinggir dengan pinggirnya itu nggak begitu jauh. Tapi kalau nyebrang ke Jeddah, kayaknya tongkat Nabi Musa membelah laut itu agak repot tuh, karena besar gitu ya. Tapi kalau di Mesir gitu kan, nah itu nyebrang ke arah Palestina mungkin. Makanya kalau kita baca cerita Nabi Musa agak unik. Kenapa Musa itu melarikan diri ke laut? Mestinya kan dia ke atas ke Bukit Tursina. Naik ke Bukit Tursina, terus nyebrang itu kan nyampe juga di Palestina. Tapi enggak, dia turun ke bawah, ke selatan. Gitu. Itulah skenario Allah. Kalau Musa itu naik ke atas ke Bukit Tursina bisa jadi diburu oleh Firaun dan terkejar. Tapi karena lewat laut, ya udah tenggelamlah Firaun. Jadi mengapa Allah menggiring Musa menuju ke laut? Ya agar karena takdir Firaunnya di laut itu. Bukan di Bukit Tursina matinya, tapi di Laut Merah. Insya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Oh ya, sama-sama. Monggo silakan. Tanya Ustadz. Bu Dokter silakan. Raja Najashinya akhirnya masuk Islam. Betul. Saya lupa mengingatkan. Jadi Raja Najasyi ini di tahun ke-7 Hijriah, Rasul mengirimkan surat kepada beliau. Ya, isi suratnya ya mengajak Najasyi masuk Islam dan dia pun masuk Islam. Maka para ulama sepakat Raja Najasyi ini Muslim, tapi bukan sahabat. Bukan sahabat Nabi. Mengapa? Enggak bertemu. Karena dia berada di Habasyah, sementara Rasul ada di Madinah. Dan dia meninggal lebih dulu dari Rasul. Sepulang dari Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, ya, ada beberapa tokoh meninggal. Antara lain Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Ya, termasuk juga Raja Najasyi. Maka ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi melaksanakan sholat ghaib. Maka dari situlah muncul atau ada syariat salat gaib jenazah atau salat jenazah gaiban. Karena Nabi pernah melaksanakan salat gaib untuk Raja An-Najasyi yang meninggal jauh. Jadi enggak di lokasi. Jenazahnya ada di Habasyah. Rasul di Madinah. Betul, dia masuk Islam. Makanya dalam buku saya 101 kisah tabi'in ini saya 101 kisah tabi'in, saya masukkan Raja Najasyi itu di sini. Ya, karena dia termasuk generasi tabi'in, ya, bukan generasi sahabat. Walaupun hidup di masa Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan beliau. Ya. Monggo. Ada lagi sebelum kita cukupkan? Baik, pada para jamaah, mungkin ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan.
Nah, waktu Amr bin As Mhm. datang, itu kan dia bawa oleh-oleh banyak ya. Ah, Itu dikembalikan ya, dikembalikan. dengan diusirnya Amr bin As, Aha, oleh-olehnya juga dikembalikan ya. dikembalikan, suruh bawa pulang. Diusir ya, disuruh bawa pulang ya. Kata dia, la ahtajulah, saya nggak butuh ini katanya. Padahal di awal ketika datang dia terima baik-baik, bahkan dipuji. Kan ada kalimat-kalimat rutub Makkah, ya, rutub Makkah, kemudian buah-buahan khas lah gitu kira-kira ya. Tapi akhirnya diusir gitu ya. dengan oleh-olehnya. Nah, nanti belakangan Amr bin As datang lagi. Dimarahin lagi oleh Raja Najasyi gitu kan. Loh, jadi Anda belum masuk Islam gitu kan. Makanya Amr bin As itu dalam penuturannya mengatakan di antara yang menyebabkan saya berpikir lalu kemudian masuk Islam itu adalah karena dimarahi oleh Raja Najasyi ini. Dan di tengah kegalauan itu kan dia kemudian pulang ke Makkah, bingung dia gitu kan, ketemu dengan Khalid bin Walid. Ya, yang memang pengen berangkat ke Madinah. Berangkatlah akhirnya mereka ke Madinah bertiga. Bertiga. Khalid bin Walid, Amr bin As, dan satu lagi namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini orang yang diamanahi untuk memegang kunci Ka'bah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah ketika Nabi membebaskan Makkah, Fathu Makkah, dan kemudian masuk ke Ka'bah, yang suruh buka kuncinya Utsman bin Talha ini. Kan sahabat Nabi yang lain. Nah, mereka bertiga datang kepada Rasulullah ya tahun ke-7 Hijriah dan masuk Islam. Nah, kisah masuk Islam itu Amr bin As ini unik. Jadi gini, kan datang tuh ke Madinah, disambut oleh Rasul ya. Mereka bertiga ngobrol. Lalu Khalid mengulurkan tangannya di baiat masuk Islam. Utsman bin Talha juga sama. Begitu Nabi mengulurkan tangan kepada Amr bin As diulurkan, Amr bin As malah tarik tangannya. Enggak mau nerima baiat Rasulullah. Kata Rasulullah, ada ganjalan apa lagi ya Amr? Ayo sampaikan ya. Artinya kalau memang ada masalah selesaikan. Ya. Kalau ada yang perlu dijawab, ditanyakan, tanyakan. Ya. Apakah Anda tidak mau masuk Islam? Ya. Kata dia apa? Ala an ashtarit. Saya mau masuk Islam, membaiat Anda ya Rasulullah. Tapi ada syaratnya katanya. Jadi masa orang diplomat luar biasa, dia nggak mau masuk Islam gratis. Mesti ada syaratnya ya. Kata Rasul, asyartu, wa ma syartu, apa syaratnya kata Rasul? Kata dia apa? Ya, syaratnya adalah an yughfarli, hendaklah diampunkan semua dosa-dosa saya. Itu syaratnya. Kalau diampunkan saya masuk Islam katanya. Maka Nabi mengatakan kepada mereka bertiga dan kepada kita semua, kata Rasul apa? Al-Islamu yajubu ma qablahu atau yahdimu ma qablahu. Islam itu ya, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Baru dia masuk Islam. Itu tentang Amr bin As. Makamnya hari ini ada di Mesir. Ya, di samping makamnya di kota Fustat didirikan masjid namanya Masjid Amr bin As. Dia meninggal tahun 43 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Cerdas Amr bin As. Sangat-sangat cerdas. Ya, nanti kita cerita bagaimana dia membawa surat Rasulullah ke Raja Oman. Dia tongkrongin tuh aja, nggak pulang kalau nggak masuk Islam. Kalau orang lain kan nganterin surat doang, ya kan? Nganterin surat pulang gitu kan. Dia enggak, dia tongkrongin 3 hari dia ke Oman namanya, daerah Oman. Masuk Islam tuh raja. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu mungkin di chat. Dari kolom chat ada pertanyaan Ustaz. Ini dari Pak Wahyu saya membacakan. Ini Ubaidullah dan istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan adalah sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Habasyah yang murtad. Adakah sirah menceritakan penyebab murtadnya? Ya, jadi di antara mereka yang hijrah ini ada namanya Ubay bin Harith. Dia ini dulunya orang yang hanif, orang yang bagus gitu ya. Termasuk di antara mereka yang tidak menyembah berhala. Termasuk orang yang tidak minum keras. Semisal Waraq bin Naufal lah, ya. Ada Waraq bin Naufal, ada Ubaidillah, ada Zaid bin Amr dan seterusnya ya. Dia menikah dengan Ramlah binti Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan bin Harb yang dikenal dengan Ummu Habibah ya. Belakang ini dia menjadi istri Nabi ya. Maka berangkatlah mereka ke Habasyah dan tinggal beberapa lama. Namun qadarullah ya, Ubaidillah ini tadi dia murtad dan pindah ke agama Nasrani. Ya, karena mungkin
dia bergaul dengan orang-orang Nasrani di situ gitu ya, dan keimanannya mungkin belum kuat sehingga dia murtad. Ya, yang murtad dia, bukan istrinya enggak. Nah, dalam kemurtatan itu ya dia kemudian karena waktu itu masih dibolehkan minuman keras, dia minuman keras sampai mabuk dan sampai meninggal. Jadi dan maka dia bukan tergolong sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itu kan syaratnya 3. Yang bertemu Rasulullah, masuk Islam, wafat dalam keadaan muslim. Nah, dia bertemu Rasulullah, masuk Islam, tapi wafatnya enggak muslim, maka dia bukan sahabat Nabi, bukan. Ya. Nah, istrinya kan janda, lalu kemudian belakangan Rasulullah mengirimkan surat dibawa oleh seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri namanya. Amr bin Umayyah Ad-Damri, orang Madinah yang berangkat bawa surat Rasulullah. Isi surat itu melamar Ummu Habibah. Maka Ummu Habibah menerima. Maka terjadilah perkawinan yang unik. Ya, Rasulullah di Madinah, sementara Ummu Habibah ada di Habasyah. Dan menikahlah mereka dengan akad bahwa Rasulullah diwakili oleh Raja Najasyi. Nah, sementara walinya kan mestinya Abu Sufyan, ayahnya gitu kan, ayah dari siapa? Ummu Habibah ini. Tapi karena ayahnya waktu itu masih kafir, dia kan masih kafir, berada di Mekah juga tidak ada siapa-siapa ya, maka dipilihlah salah seorang di antara mereka gitu kan, yang paling dekat nasabnya dengan Ummu Habibah ini tadinya. Maka terpilihlah seorang sahabat namanya kok saya lupa ya, sebentar, Khalid bin Sa'id kalau tidak salah ya, Khalid bin Sa'id. Nanti dicek lagi, saya lupa namanya ya. Nah, dialah yang kemudian menikahkan Ummu Habibah ini dengan Rasulullah ya, sebagai wali hakim majbur kalau dalam bahasa fikih gitu kan. Jadi wali hakim itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ya, ada 8 tingkatan. Yang paling pertama kan ayah. Kalau nggak ada kakak, terus kakek dan sebagainya. Kalau nggak ada siapa maka nggak wali hakim. Ya, as-sultan waliyun man la waliyalha. Tapi kalau di negara orang kan nggak ada hakim, nggak ada wali hakim, nggak ada wali, maka wali hakim majbur. Ya, dipilih orang yang paling soleh. Misalnya contoh saja kita keluar negeri di Jerman atau mana gitu kan. Kemudian kan nggak ada keluarga perempuan itu, maka dinikahkan oleh seorang tokoh muslim di situ, ya, yang paling dianggap tokoh dan kalau bisa paling dekat nasabnya dengan gadis ataupun orang tersebut. Maka menikahlah Rasulullah dengan Ummu Habibah, ya, dan tidak lama setelah itu dia balik lagi menyusul Rasulullah ke Madinah, ya, bersama dengan Ja'far. Nah, itu kisah tentang Ubaidillah bin Haris kalau nggak salah namanya, yang merupakan suami dari Ummu Habibah atau yang lebih dikenal dengan Ramlah binti Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Tapi dia bukan anaknya Hindun. Jadi dia beda ibu dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan kan juga adalah anak dari Abu Sufyan, tapi dia beda. Kalau Hindun itu, kalau Muawiyah itu ibunya namanya Hindun, kalau Ramlah ini saya lupa namanya, tapi beda. Jadi bukan dia dengan Muawiyah itu ya, Ramlah itu beda ibu, satu ayah. Ayah mereka namanya Abu Sufyan. Ya. Ada lagi? Silakan. Sebelum kita cukupkan. Baik, para jemaah, mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke. Cukup kan? Baik. Izin Ustaz, mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan gitu, untuk diskusinya. Baik, terima kasih banyak. Jazakallah khair wa barakallahu fikum pada Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, insya Allah mohon izin untuk Ustaz bisa memimpin pembacaan doa malam hari ini. Pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jemaah sekalian, kita sempurnakan majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita dan kemudian mengangkat penyakit khususnya wabah dari negeri kita dan negeri-negeri Muslim yang lainnya, memberikan kemudahan atas masalah yang kita hadapi, ya. Dan bagi yang ada kesulitan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT yang
kesulitan mendapatkan keturunan, semoga diberikan kemudahan. Yang mungkin masih ada keluarganya yang belum mendapatkan jodoh, semoga diberikan jodoh yang soleh ataupun soleha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu an sadatina wa sabbi rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.